Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Nah, ini merupakan video ke-10. Pada video ke-10 ini kita akan membahas mengenai teori sosiologi sastra. Sosiologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata sosius yang artinya masyarakat dan logos yang artinya ilmu. Nah, sosiologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Sedangkan sastra merupakan ungkapan ekspresi manusia berupa karya tulisan maupun lisan, berdasarkan pemikiran, pendapat, dan juga pengalaman. Nah, antara sosiologi dan sastra ini memiliki objek kajian yang sama, yaitu sama-sama mengkaji manusia dalam masyarakat. Secara definitif, sosiologi sastra adalah analisis karya sastra yang berkaitan dengan aspek-aspek kemasyarakatan. Masyarakat tersebut bisa yang terkandung dalam karya itu sendiri maupun masyarakat yang berada di luarnya. Sosiologi sastra adalah salah satu pendekatan dalam kajian sastra yang memahami dan menilai karya sastra dengan mempertimbangkan segi-segi sosial atau kemasyarakatan, menurut Damono dalam Wiatmi 2013 halaman 5. Welek dan Weren dalam Suaka mengatakan secara umum kajian sastra dengan sosiologi terbagi menjadi 3, yakni sosiologi pengarang, sosiologi karya sastra, dan juga sosiologi pembaca. Yang pertama adalah sosiologi pengarang. Sosiologi pengarang berhubungan dengan profesi pengarang dan institusi sastra. Masalah yang dikaji antara lain dasar ekonomi produksi sastra, latar belakang sosial, status pengarang, dan ideologi pengarang yang terlihat dari berbagai kegiatan pengarang di luar karya sastra. Jadi dapat dikatakan bahwa sosiologi pengarang adalah kajian sosiologi sastra yang memfokuskan perhatian pada pengarang sebagai pencipta karya sastra, menurut Wiatmi 2013 halaman 29. Yang kedua adalah sosiologi karya sastra. Sosiologi karya sastra adalah kajian sosiologi sastra yang mengkaji karya sastra dalam hubungannya dengan masalah-masalah sosial yang ada dalam masyarakat. Menurut Wiatmi 2013 halaman 45, sosiologi sastra ini berangkat dari teori mimesis Plato yang menganggap sastra sebagai tiruan dari kenyataan. Beberapa wilayah atau yang menjadi kajian utama dalam sosiologi karya sastra meliputi: yang pertama, isi karya sastra, tujuan, serta hal-hal lain yang tersirat dalam karya sastra yang berkaitan dengan masalah sosial. Yang kedua, mengkaji sastra sebagai cerminan masyarakat atau bias realita dari kenyataan. Yang ketiga adalah sosiologi pembaca. Sosiologi pembaca merupakan salah satu model kajian sosiologi sastra yang memfokuskan perhatian kepada hubungan antara karya sastra dengan pembaca, menurut Wiatmi 2013 halaman 60. Pada masa sekarang, karya sastra itu tidak hanya sekedar dibaca, tetapi juga bisa didengar, ditonton, dan lain sebagainya. Hal-hal yang menjadi wilayah kajian sosiologi pembaca antara lain adalah: yang pertama, permasalahan pembaca dan dampak sosial karya sastra. Sejauh mana karya sastra ditentukan atau tergantung dari latar sosial. Yang kedua, perubahan dan perkembangan sosial, menurut Welek dan Weren dalam Wiatmi. Selanjutnya kita akan membedah film Keluarga Cemara pertama menggunakan teori sosiologi sastra. Berikut ini trailer filmnya. Tuh kan, Mak. Pohon gak penting. Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara. Dah, ini Ara. Ini Teteh. Ini Emak. Ini Abah. Ais, Ara, liburan sekolah yang sekarang, kita liburannya di tempat Aki ya. Bah, rumahnya gak mau dijual aja. Ini warisan dari Aki ini untuk Abah. Gak ada sinyal di sini, Mak. Ya terus? Ya paling kalau ada sinyal mah di situ, Mak, di luar dekat pohon. Anak-anak kapan dikasih tahu? Dikasih Abah waktu, Mak. Abah nggak tega ngasih tahu anak-anak. Kita
bangkrut. Cerita yang disuguhkan di dalam film ini jika dilihat dari segi sosiologi menceritakan peristiwa-peristiwa yang sering terjadi di tengah masyarakat kita, di mana yang awalnya hidup serba berkecukupan tiba-tiba mengalami kebangkrutan, sehingga jatuh miskin. Hal seperti ini seringkali terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Kesulitan-kesulitan yang dialami setelah itu, dan juga kehidupan yang berubah drastis. Nilai-nilai sosial yang terdapat di dalam film Keluarga Cemara pertama ini antara lain adalah: yang pertama adalah nilai kekeluargaan. Keluarga Cemara mengingatkan kita akan pentingnya sebuah keluarga. Apapun keadaan yang tengah dialami, baik susah maupun senang, pada akhirnya keluarga merupakan tempat untuk kembali. Dalam film ini, nilai keluarga yang dihadirkan memang sangat kental sekali. Rasa kasih sayang, saling memberi, dan penuh perhatian antar anggota keluarga yang sangat hangat dirasakan. Hal ini menjadi contoh penting untuk selalu bersama-sama menghadapi semua masalah yang terjadi. Yang kedua adalah nilai pendidikan, di mana di tengah kondisi ekonomi keluarga yang tidak baik-baik saja, Eis dan Ara yang tetap melanjutkan pendidikannya. Walaupun harus beradaptasi kembali, di mana yang awalnya sekolah di tempat yang elit dan juga modern, tapi setelah abahnya bangkrut terpaksa pindah ke desa. Namun mereka tetap melanjutkan sekolah mereka, bahkan membantu ekonomi keluarga. Dengan cara Eis berjualan kerupuk di sekolah. Inilah yang menjadi pelajaran penting bahwa apapun yang terjadi kita harus tetap melanjutkan pendidikan atau sekolah. Yang ketiga adalah nilai religius. Nilai religius pada film ini adalah ketika Ara berdoa di saat hari ulang tahunnya. Sikap sabar dan ikhlas keluarga Abah dalam menerima ujian yang diberikan, mulai dari tokoh Abah yang bangkrut, kemudian menjadi pengemudi ojek online, dan kemudian mengalami kecelakaan saat bekerja menjadi kuli bangunan. Dalam film ini memang benar-benar mengajarkan sikap sabar serta ikhlas dalam menerima ujian hidup ini. Dan yang keempat adalah nilai kemasyarakatan. Kebersamaan antara masyarakat dalam film ini juga turut kita rasakan juga. Jiwa solidaritas dan memberi yang tak pandang siapa dan dari mana asalnya bisa kita lihat di dalam film ini. Di mana ketika warga desa yang datang membawakan makanan untuk keluarga Abah ketika baru pindah ke desa. Dan kemudian ada sosok Romli yang selalu dapat diandalkan oleh keluarga Abah karena selalu membantu. Salah satunya membantu emak ke rumah sakit saat ingin melahirkan. Begitu juga dengan teman-teman Eis yang selalu membantu dan juga membelanya. Jadi kesimpulannya adalah nilai-nilai sosial yang terdapat pada film Keluarga Cemara ini adalah yang pertama, nilai kekeluargaan, yang kedua nilai pendidikan, yang ketiga nilai religius, dan keempat nilai kemasyarakatan. Sekian video pada kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.